siap beribadah semuanya? Siap kakak. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pagi hari ini, kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, Cici Kesha akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa ya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Kiranya Engkau terus naungi kami saat kami berada di rumah Tuhan, waktu kami melaksanakan sekolah online Tuhan maupun melakukan ibadah online ini Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan, biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Udah semangat semuanya, udah kita bangkit berdiri, kita gerak-gerakin dulu kakinya, gerak-gerakin dulu badannya. Kita lihat dulu nih, matanya masih ada 2 gak sih? Hidungnya masih ada 1 gak sih? Masih. Waduh, masih kan? Oke, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kita badan yang lengkap, organ-organ tubuh yang lengkap. Jadi kita harus balas kasih Tuhan dengan nyanyi pujian dengan semangat. Oke, sekarang kita nyanyikan satu jumlah hidung. Kasih Tuhan belum sih? Masih setengah nih. Waduh, kalau gitu kita nyanyiin satu pujian lagi, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya
Sudah kita semua memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu dulu dalam hati. Dalam doa kita lipat tangan, kita menyembah Tuhan. Kita Naikkan pujian semua baik dari semula. Shalom adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu saat ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami semua. Biar Tuhan cerita kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada kesempatan hari ini? Siap mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan? Oke? Kalau sudah siap, mari. Tidak ada lagi yang berjalan sini sana, tidak ada lagi yang main HP, tidak ada lagi yang bercanda. Tapi kita mau fokus dengar cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar, kita mendengar cerita firman Tuhan tentang Bileam. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Bileam? Sudah pernah dengar? Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar lagi bagaimana cerita tentang Bileam. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, satu kali ada seorang raja yang bernama Raja Balak. Siapa adik-adik nama rajanya? Raja Galak? Bukan. Raja Balak. Raja Balak ini memerintah negeri yang bernama
Moab, ya. Jadi negeri Moab dipimpin oleh raja yang bernama Balak. Satu kali adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, Raja Moab ini mendengar bahwa bangsa Israel berkemah di sekitar dekat dengan kerajaannya. Ketika dilihatnya, didengarnya bahwa bangsa Israel yang begitu banyak berkemah di dekat kerajaannya, maka ada rasa takut dalam hati Raja Balak. Jangan-jangan bangsa Israel nanti akan menyerang kerajaanku. Ada rasa gentar dalam hati Balak. Ada rasa takut dalam hati Balak. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, di tengah ketakutan Raja Balak, dia memanggil seseorang yang bernama Bileam. Dia utus para utusan kerajaan Moab untuk menemui Bileam. Tentunya adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, utusan Raja Balak ini membawa sejumlah uang, sejumlah upeti untuk diberikan kepada Bileam dengan tujuan supaya Bileam mau mengikuti apa yang dikatakan Raja Balak. Apa sih yang dimau Raja Balak dari Bileam? Raja Balak ingin Bileam itu mengutuki bangsa Israel sehingga ketika nanti bangsa Israel mungkin berperang dengan kerajaan Moab, bangsa Moab menjadi menang karena bangsa Israel sudah dikutuki oleh yang namanya Bileam. Balak berharap seperti itu. Datanglah utusan menemui Bileam. Satu kali utusan itu datang, tetapi Bileam berkata, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk pergi dengan utusan itu. Tidak kalah semangat, Raja Balak kembali mengirim utusan yang kedua dengan jumlah upeti lebih besar, dengan harapan bahwa Bileam mau ikut perintah apa yang dikatakan oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Satu kali ketika Bileam ingin menemui Raja Balak, tentunya Bileam ditemani oleh pembantunya dan juga seekor keledai. Dia menumpangi keledai betinanya untuk bertemu dengan Raja Balak. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, di tengah perjalanan Bileam mengendarai, menaiki keledainya ini, tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan keledainya ini. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Keledai ini mundur dan akhirnya masuk ke ladang. Bileam menjadi marah. Di tengah kemarahannya, Bileam memukul sang keledai ini. Akhirnya keledai ini kembali berjalan, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Tetapi untuk kedua kalinya ketika keledai ini sedang berjalan bersama dengan Bileam, malaikat Tuhan kembali ada di depan Bileam bersama keledainya ini. Di tengah ketakutan keledainya ini, dia terhimpit menuju tembok sehingga kaki daripada Bileam ini menjadi kejepit. Aduh! Bileam katakan, aduh kakiku, kamu keledai bagaimana? Kakiku kejepit. Lalu dengan amarah, Bileam kembali memukul keledai itu. Ya, di tengah-tengah kesakitannya itu kembali keledai ini berjalan lagi. Tapi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, di tengah jalan yang sempit, tidak ada lagi celah kiri kanan. Saat itu kembalilah yang namanya malaikat itu ada di depan keledai itu. Sehingga keledai ini tidak bisa lagi menghindar dari malaikat itu. Sehingga dia hanya bertiarap menghindari daripada malaikat itu. Lalu dengan kesal, Bileam kembali memukul keledai ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saat itu Tuhan membuka mulut daripada keledai ini sehingga keledai ini dapat berbicara. Lalu dia katakan kepada Bileam, "Mengapa kamu memukul aku?"
Lalu Bileam berkata, kamu telah menyakiti hatiku. Kamu telah membuat aku sakit, kakiku sakit, semua sakit. Karena engkau, hai kedelai, hai keledai. Sampai salah tuh ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ketika itu mata Bileam terbuka. Apa yang dilihatnya? Dia lihat di depan itu ada malaikat Tuhan yang sedang menghunus pedang. Sehingga Bileam menyadari kalau sampai 3 kali dia memukul keledainya itu. Karena memang di depan keledainya itu ada malaikat Tuhan yang menghalangi perjalanannya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, terus cerita berjalan sampai akhirnya Bileam bertemu dengan Raja Balak. Raja Balak berharap Bileam mengutuki bangsa Israel. Tetapi di akhir ceritanya adik-adik yang diberkati Tuhan, bukan kata-kata kutuk yang keluar dari Bileam, tapi sebaliknya kata-kata berkat yang keluar. Karena apa? Bileam menuruti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari kita mau taat, kita mau setia, dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, jangan ya. Seperti halnya Bileam dengar-dengaran kepada Allah. Allah bilang jangan kutuki bangsa Israel, tapi engkau berkati bangsa Israel. Maka Bileam menuruti apa yang dikatakan oleh Allah itu. Sampai akhirnya semuanya dapat berjalan seturut rencana Allah sendiri. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, biar cerita kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati setiap kita ya. Nanti adik-adik ada kuis akan disampaikan oleh kakak-kakak kita di sini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau menutup ibadah kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri, walau di rumah kita bangkit berdiri, kita menghargai, menghormati Tuhan ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita kebenaran firman-Mu saat ini. Cerita kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, yang mengajarkan kepada kami untuk kami taat, untuk kami dengar-dengaran, untuk kami setia kepadamu. Tuhan Yesus, ajarkan kami juga untuk menjadi orang-orang yang dengar-dengaran, yang setia, yang taat Tuhan. Pada orang tua kami, pada guru-guru kami di sekolah, pada orang-orang yang kami hormati, pada orang-orang tua, biar Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati dalam studi kami, berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Untuk kuis minggu ini, untuk balita kecil, hewan apa yang tadi ada di cerita Bileam? Untuk balita besar, siapa raja yang ingin Bileam mengutuki bangsa Israel? Untuk kelas 1, Raja Balak berasal dari kerajaan mana? Untuk kelas 2, pada bilangan 22 ayat berapa keledai Bileam dapat berbicara? Untuk tunas, apa tujuan Raja Balak terhadap bangsa Israel melalui Bileam? Jawabannya dikirim ke nomor di bawah ini ya. Makasih.